Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di episode kedua podcast Bu Dosen oleh Perpustakaan Sida. Di episode kedua kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Bapak Ainun Nadif sebagai penulis buku Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 1. Baik, kita sapa dulu Bapak Ainun Nadif. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak ya. Alhamdulillah sehat selalu, mudah-mudahan. Di podcast Bu Dosen ini kita akan membedah buku jenengan tentang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Jadi ini sudah episode kedua, alhamdulillah. Kemudian ini buku ini berisi tentang apa Pak? Terima kasih. Buku Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 1 yang sudah terbit dan sudah lama diterbitkan, ini berisi tentang persoalan keimanan dan bagaimana manusia hidup dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk yang menarik buat kita baca adalah sesungguhnya buku Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 1 ini memberikan perspektif kepada mahasiswa tentang bagaimana membangun tauhid yang benar, berakidah dengan benar, dan juga menjadi manusia yang memiliki akhlak yang baik, yang ideal, ya. Dan dalam konteks kehidupan sehari-hari saat ini, persoalan keimanan dan akhlak itu masih sangat urgent dan relevan untuk menjadi topik-topik pembahasan di dalam kehidupan kampus maupun kehidupan di luar kampus bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Karena persoalan akidah dan akhlak ini sampai hari ini tetap menjadi, dalam bahasa saya, trending topic. Trending topic Pak ya. Jadi masalah keyakinan ini penting untuk terus disampaikan kepada mahasiswa salah satunya dan masyarakat pada umumnya, bahwa semakin manusia itu maju di era yang sangat sedemikian teknologi progresif, dinamis dan cepat, maka seakan-akan manusia itu abai terhadap masalah keimanan atau akidah ini. Karena di dalam materi akidah itu sesungguhnya adalah berbicara tentang keimanan itu sendiri, Pak Rizky. Iya. Kemudian target pembaca buku ini siapa saja Bapak? Ya, kalau kita ini menamakan AIK, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 1, maka yang menjadi pembaca buku ini adalah mahasiswa khususnya. Tetapi jangan lupa pula bahwa di Muhammadiyah, di persyarikatan kita itu, buku yang terkait Al-Islam dan Kemuhammadiyahan itu juga ada mulai dari level sekolah dasar, sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah atas. Bedanya apa itu? Nah itu yang mungkin menjadi pembeda. Kalau di level sekolah itu kan aspeknya aspek pembelajaran, ya, artinya anak-anak dibimbing untuk mengenal apa itu akidah, apa itu arti akidah, bagaimana akidah itu dalam kehidupan diterapkan, terus bagaimana anak-anak di sekolah itu berakidah, berakhlak yang baik. Jadi sifatnya adalah guru menjadi teladan pembelajaran akidah dan akhlak kalau di level sekolah. Nah, kalau level di perguruan tinggi beda lagi, Pak. Jadi mahasiswa kita yang di perguruan tinggi itu justru tidak lagi mereka hanya tahu
Lebih dari itu harus memahami dan mengimplementasi. Jadi memahami apa itu akidah, apa itu akhlak, tetapi juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa. Karena idealnya memang mahasiswa itu adalah agen perubahan. Yang membawa agent of change. Iya, agent of change. Mahasiswa itu yang membawa nafas perubahan dalam kehidupan masyarakat luas. Nah, itu sesungguhnya buku AIK 1 yang kita sampaikan kepada mahasiswa kita di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ini. Dan saya kira dakwah ini tidak boleh berhenti. Ya, karena salah satu pesan Yai Dahlan yang menyitir ayat Al-Quran surat Ali Imran 104 itu kan jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tapi tidak hanya lepas pada ayat 104. Kalau ayat 104 itu kaitannya kita terus mendakwahkan tentang akidah, tentang akhlak di dalam kehidupan sebagai muslim. Ayat 105 itu juga menegaskan wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Janganlah kalian, mungkin pesan ini diarahkan ke mahasiswa ya. Janganlah kalian mahasiswa ya, kalladzina tafarraqu, seperti mereka orang yang berpecah belah, wahtalafu dan berselisih setelah datang kebenaran kepada kalian. Itu kalau dalam konteks mahasiswa ya, kita sampaikan itu. Jadi kalau sudah tahu ini loh Muhammadiyah, ini nilai-nilai akidah, akhlak yang diajarkan di perguruan tinggi Muhammadiyah, maka ketika kalian sudah mendapatkan itu, wahtalafu, jangan berselisih. Karena sudah jelas itu ayat Al-Qur'an. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Kalau kalian berselisih setelah mendapatkan penjelasan, berarti bagi kalian adalah adab yang pedih. Yang besar, adab yang pedih. Ini Pak Rizky. Iya. Dulu saya kan kuliahnya di umum Pak ya. Iya. Dulu pelajaran agama Islam sepertinya kalau dulu pelajaran agama Islam itu juga hampir sama, ada keimanan, kemanusiaan, kemudian teknologi dan lain sebagainya. Itu jadi isinya buku AIK ini dengan sudut pandang kemuhammadiyahan atau bagaimana Pak? Lalu mengapa buku ini penting bagi target pembaca? Iya. Ya, di dalam perkuliahan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan itu ada 4 semester. 4 semester. Ya. Dulu cuma 1 semester. Ya. Jadi kalau cuma 1 semester Muhammadiyah ini yang harus dilestarikan Pak Rizky. Jadi perkuliahan AIK itu ada 4 semester. 4 semester. Jadi semester 1, semester 2, 3 dan 4. Semester 1 itu tentang keimanan dan kemanusiaan. Semester 2 itu tentang ibadah, ya, ibadah dan muamalah. Ya kan? Kemudian semester 3 itu tentang sejarah Muhammadiyah. Dan yang keempat adalah Al-Islam dengan bidang keilmuan. Jadi misalkan kalau teman-teman di ilmu komunikasi, berarti ilmu komunikasi dan perspektif Islam. Kemudian di ekonomi, perspektif ekonomi menurut Islam, atau Islam dan perspektif ekonomi. Kalau di teknik dan seterusnya, sesuai dengan bidang ilmu atau jurusan yang menerima mata kuliah itu di AIK 4. Nah, ini yang membedakan, dan menurut saya materi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan ini sesungguhnya adalah karakteristik dari pendidikan tinggi Muhammadiyah. Jadi tadi sekaligus menjawab pertanyaan saya berikutnya yang nomor 5, ya. Pembeda buku ini dengan buku tersebut, ya. Yang lainnya ya, mungkin
karakteristik kemuhammadiyahannya lebih ditonjolkan. Ya. Nah, yang terakhir pertanyaan saya, apa hal menarik dari buku ini yang perlu diketahui oleh pembaca? Satu, bahwa dalam konsep gerakan pemurnian Muhammadiyah dan gerakan pembaharuan Muhammadiyah itu jelas. Jadi Muhammadiyah itu di dalam menyampaikan pesan-pesan dakwahnya kepada semua kalangan, saya kira tidak hanya kepada mahasiswa, ya termasuk kepada semua umat. Itu Muhammadiyah adalah organisasi yang selalu bergerak dengan gerakan Islam yang mengajarkan pemurnian ajaran Islam. Pemurnian itu artinya adalah ar-ruju ilal Qur'ani was sunnah. Jadi kembali kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan ada yang menambah As-Sunnah As-Sahihah, sunnah yang betul-betul sahih. Ini gerakan pemurnian yang diinisiasi oleh Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang terbesar menurut saya. Muhammadiyah sekarang sudah menjadi organisasi Islam terbesar yang masyarakat pun bisa mengetahui berapa jumlah amal usahanya. Tidak hanya ratusan, tapi ribuan. Sekolahnya saja sudah 3.304 lebih lembaga pendidikan. Kampusnya sebagian data menyebut 163, sebagian lagi 167. Nah, belum lagi rumah sakit dan yang lain sebagainya. Jadi ini gerakan yang dibawa oleh Muhammadiyah. Dan yang kedua yang belum saya sampaikan adalah gerakan pembaharuan. Jadi ciri khas Muhammadiyah dari dulu sampai sekarang itu adalah sebagai gerakan pembaharuan. Kalau kita menyebut dengan modern, gerakan Islam modern. Nah, ini menjadi ciri Muhammadiyah dalam pergerakannya. Maka kalau bertanya lembaga pendidikan mana yang terbaik di Indonesia, saya jawab punya Muhammadiyah. Lembaga pendidikan Muhammadiyah. Meskipun juga yang lain mengatakan pendidikannya terbaik misalkan. Tetapi konkret jawaban Muhammadiyah kepada umat ini di Indonesia. Muhammadiyah dari dulu konsisten di dalam menggerakkan, menyebarkan, bahkan mendirikan lembaga pendidikan sampai perguruan tinggi. Yang masyarakat sekarang merasakan itu. Itu, Pak. Ya. Penasaran saya, Pak, ini yang di bab manusia dan sifat-sifat alami. Ini ragam orientasi hidup manusia. Ya, saya kemarin kan sempat membaca buku-buku yang sekarang lagi viral tentang stoikisme. Di mana manusia itu kalau ingin bahagia hidupnya harus selaras dengan alam. Kemudian tidak ada unsur yang bisa dikontrol, ada unsur yang tidak bisa dikontrol. Sehingga kalau saya membaca kemarin itu rasanya manusia ini bisa kok hidup tanpa agama gitu. Walaupun kalau dari pandangan stoikisme mungkin seperti itu. Ya, jadi akhirnya saya agak istilahnya bimbang gitu, ada kebimbangan juga gitu. Mohon pencerahannya tentang orientasi hidup manusia itu agar sesuai dengan fitrahnya sebagai Abdullah hamba Tuhan. Ya, luar biasa saya kira kalau sampai Pak Rizky itu punya jelajah pengetahuan, tetapi untungnya tidak terjebak pada ateisme atau mungkin orang-orang yang paham tentang bahwa kehidupan itu sudah serasi tanpa Tuhan. Akhirnya mereka juga terjebak terhadap pandangannya sendiri. Nah, saya ingin mengatakan begini, Pak Rizky. Jadi sebagai Muslim itu ada hal yang tidak boleh kita lupa. Bahwa Islam itu adalah agama yang mendahulukan
keyakinan. Ya, tetapi tidak menafikan rasio atau akal. Ya kan? Ini, Pak. Ya kan? Ya. Jadi ketika kita bicara akidah, itu kan bicara ada rukun iman, ada rukun Islam. Nah, persoalannya yang sering ditanya oleh kaum akademisi kan begitu. Jadi kami bisa melakukan banyak hal meskipun kami tidak sholat. Meskipun kami tidak sholat pun kami tetap bisa menikmati hidup. Itu pandangan yang menurut saya sekuler. Karena apa? Ketika kita bicara tentang keyakinan kepada Allah, siapa di antara kita yang tahu wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada. Ketika kita bertanya, apakah kalian melihat malaikat hari ini di mata kita? Hal yang gaib. Hal yang gaib. Karena tadi ada rukun iman tadi. Dan hal ini sifatnya adalah sami'na wa ata'na. Kita cukup mendengar berita itu dan kita yakin. Dan kalau bicara secara lebih detail, ya, kita bahas akidah itu ada 4 hal. Teman-teman boleh nanti cross check. Jadi ketika orang bicara akidah itu satu, dia bicara ilahiyah, ruang lingkupnya. Jadi masalah-masalah ketuhanan. Allah itu lillahi ma fis samawati wal ard. Allah itu pemilik langit dan bumi. Allah itu siapa? La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Ilahiyah, sifatnya ketauhid, kita meyakini itu. Yang kedua, kalau bicara akidah itu berarti bicara nubuwah, kenabian. Nah, adakah nabi baru sekarang? Mungkin aja belum ada. Bisa jadi nanti suatu saat ada nabi, ada yang mengaku nabi baru. Padahal nubuwah itu sudah selesai. Rasul sendiri mengatakan khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Jadi kalau hari ini ada orang mengaku nabi, ya mungkin pakai filsafat stoikisme ya. Marcus Aurelius katanya, Pak. Atau punya filsafat Firaunius. Karena pengikutnya Firaun bisa jadi. Ya, bahaya itu. Yang ketiga, ketika bicara masalah akidah, itu adalah bicara tentang ruh. Tentang ruh, sesuatu yang gaib, yang tidak mungkin dijangkau oleh mata telanjang manusia, karena tidak tahu. Termasuk apakah ketika misalkan saya tanya ke mahasiswa, siapakah di antara kalian yang sudah tahu malaikat Israel? Jawabannya, kami tidak tahu. Nah, siapa yang ingin segera tahu? Bagaimana cara segera tahu? Berangkat dulu. Agar supaya tahu malaikat Israel. Karena Israel yang bertugas. Ditugaskan untuk mencabut nyawa. Ini hal-hal yang terkait akidah dan tersampaikan dengan baik kepada para akademisi kita, para mahasiswa kita utama. Yang keempat, Pak Rizky, adalah masalah-masalah sam'iyah. Sesuatu yang mampu hanya didengar saja. Jadi kitab cerita tentang surga, siapa yang pernah masuk surga? Ya kan? Tidak ada di antara kita. Dan itu tidak mungkin kalau kita tidak berangkat dulu. Berangkat kemana? Ke alam kubur, baru ke alam akhirat. Dan semua manusia sesuai dengan keyakinan kita pasti menghadapi fase itu. Fase yang terakhir, final step ya. Step yang terakhir adalah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada yang perlu ditambahkan kira-kira? Alhamdulillah cukup mencerahkan, Bapak. Iya. Mungkin kita cukupkan podcast kali ini. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan pencerahan dan isi-isi dari Al-Islam dan Kemuhammadiyaan 1 ini. Semoga podcast kali ini, podcast Bu Dosen, buku ajar dosen, bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bagi Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan mungkin juga pada masyarakat luas. Amin.
kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Nadif, Ainun Nadif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.